kelas ya. Nanti kalian Bu Suci bagi kelompok ya. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang ya. Ya. Dinda berdua ya. Terus Alafia berdua, Ica, perhatikan Ica berdua, kemudian Elivia bertiga ya, Nabila, kemudian Naira berdua, Barib sama Al bertiga ya, Alvano sama Aska sama Hafid bertiga, sama Sakila berdua sama Dinda, Salim berempat ya, Salim berempat, kemudian Adi, Fadli sama Subi bertiga ya. Nah, buat hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang nantinya atau budaya positif yang harus kita terapkan di kelas ya. Aturan itu nanti harus disepakati oleh kalian sebagai siswa dan sebagai siswa dan siswi dan guru ya. Jadi kita buat kesepakatan kelas secara bersama-sama ya. Kalian nanti mengutarakan ingin kesepakatan kelasnya seperti apa. Silakan nanti Bu Guru kasih kertas per kelompok ya. Nanti kalian tulis kesepakatan kelasnya. Siap? Siap? Siap. Oke ya. Kelas ya, setiap hari ya. Itu harus kalian terapkan ya. Tidak boleh di apa? Tidak boleh di apa? Bilang? Iya, harus dipatuhi ya aturan kesepakatan kelas itu ya. Oke, baiklah ya. Bu Suci akhiri pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas kita hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pangalengan 4, Ibu Siti SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta Peri SD Negeri Pangalengan 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpah nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, beradanya kita di sini, kita akan menghadiri atau menjelaskan hasil nyata dari Ibu Suci Kartiwati tentang diseminasi budaya positif. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu dan mempersingkat waktu, kita langsung ke acara. Saya bacakan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Pangalengan 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurina, dan yang ketiga yaitu acara materi atau acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Suci Kartiwati, dan terakhir nanti penutup acara. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang berikutnya yaitu pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suci Kartiwati. Baik, kepada Ibu Suci kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Fendi yang sudah membuka di awal acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Izinkan saya sebelum kita lanjut ke acara materi, ya saya mau takut dulu nih sedikit. Nanti Bapak Ibu tinggal bilang cakep aja ya. Tapi yang semangat ya. Biasanya kalau siang-siang gini habis makan kadang suka ngantuk ya. Jadi supaya nggak ngantuk kita harus semangat. Oke, ya. Sungguh indah bunga asoka, merah kuntumnya lagi mekar. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga kita mendapat berkah. Ya, oke. Lagi ya, sekali lagi ya. Pak Camat jualan tomat. Yang beli biasanya harus hormat. Ya. Kita umat Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Ya, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Nah, hari ini ya saya akan sedikit memaparkan ya diseminasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Kartiwati. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri Pangalengan 4 Kabupaten Tangerang. Nah, tujuan diseminasi hari ini dibuat untuk memenuhi tugas program guru penggerak angkatan 10 dengan berbagi praktik baik budaya positif yang ada pada modul 1.4 di bawah bimbingan fasilitator Ibu Ranu MPD
dan pengajar praktik yang kompeten, yaitu Ibu Anissa Fauzia yang nah sebelum kita ke materi inti, kita ice breaking dulu ya. Semangat ya? Iya, semangat ya Pak Iqbal ya. Ice breaking dulu. Nah ya, perintahnya, perintahnya nih. Bacakan kalimat di bawah ini dengan cepat dan tidak terputus sebanyak 4 kali ya. Kepala diurut, kenapa diparut 1 sampai 7 tusuk, tapi dibacanya cepat 4 kali ya, tidak terputus ya. Ayo coba dulu deh, coba sebelum saya samperin ya. Kepala diurut, kenapa diparut 1 sampai 7 tusuk ya. Kepala diurut, kenapa diparut itu ya. Ayo, kepala diurut. Ayo, kepala diurut, kepala diparut 1 sampai 7 tusuk. Udah siap? Siap. Siapa yang mau duluan? Ayo. Siapa? Pak Irfan ya. Kepala diurut, kenapa diparut? Kepala diurut, kenapa diparut? Langsung disambung Pak. Langsung 2 disambung. Iya betul. Kepala diparut, kenapa diparut? Wah, ini Pak Irfan belum fokus kayaknya. Ayo Pak Judi. Kepala diurut, kepala diparut sampai 7. Kepala diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Ayo Bu Heni coba. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kepala diparut 1 kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diurut. Ayo, yang ibu-ibunya nih. Ayo buka kom, coba buka kom. Ayo buka kom, coba. Ayo, bismillah, fokus. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai ditusuk. Satu sate. Ayo Pak Daniel. Coba. Ayo Pak Daniel 4 kali. Ya, 4 kali tanpa putus ya, dengan cepat. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Ayo, baru Kepala sekali. diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Iya. Ini susah-susah muda, apa susah? Iya, ribet ya? Iya betul Bu, butuh konsentrasi ya. Jadi ice breaking ini memang tujuannya untuk supaya kita konsentrasi ya. Bu Tina mau nyoba? Ayo Bu Tina, kita belum. Kelapa diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai 7 tusuk. Kepala diurut, kelapa diparut 1 sampai. Biasa ngomongin tetangga, ancak. Konsentrasi ya. Jadi ini juga bisa dilakukan sama anak ya di kelas, bisa digunakan ya. Biasanya kan kita butuh konsentrasi kalau untuk melakukan sesuatu hal. Oke. Musri ya, kamu kita lihat. Iya betul. Tepuk tangan buat Musri. Lagi ya.
nanti lagi. Ya. Seru ya Pak ya, oke ya nanti kita lanjutkan Pak. Tenang, masih ada lagi ya, nanti saya kumpulin. Ya. Ya, kita masuk ke acara inti ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon konsentrasinya ya. Jadi di materi modul ini adalah tentang budaya positif. Apa saja sih konsep inti budaya positif? Yang pertama itu ada perubahan paradigma, ya paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran, kita mulai dengan yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu maksudnya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang ya berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu, kira-kira selama ini pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu di kelas tidak? Belum. Iya. Kenapa Pak belum Pak? Karena ya kalau misalkan kita ke yang materi di mahasiswa itu memang luas, tetapi sulit untuk menjelaskan ke anak sehingga kita itu masih nilainya mengenai masalah belajarnya seperti itu tidak tertentu yang serta berjudul atau topiknya hanya itu. Ya, jadi saat ini masih ada kendala ya. Kira-kira yang lain ada Bu Heni? Menurut saya belum, karena masih kurangnya sarana prasarana, dan juga kalau saya pribadi karena adanya kelas rendah masih ada yang belum bisa baca atau menulisnya masih belum lancar. Nah dari situ. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi memang di budaya positif ini kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita belajar bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya. Memang banyak sekali hal-hal yang menjadi kekurangan di setiap sekolah gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kurikulum yang baru semuanya bisa terpenuhi pelan-pelan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid di sini. Kita sebagai guru itu memang tidak bisa memaksa atau mengontrol murid untuk mau mengikuti kita. Ya. Jadi kita maksa supaya murid itu mau mengikuti kita. Itu yang salah. Jadi miskonsepsi ini adalah kesalahpahaman sebenarnya. Ya, gitu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi terkadang itu kita sebagai guru bukannya membuat murid itu merasa tenang karena dia berbuat kesalahan, malah kita memojokkan gitu. Jadi membuat murid itu merasa terpuruk, malah tambah merasa bersalah karena perbuatan dia. Gitu. Itu yang salah. Gitu.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa ini biasanya berhak memaksa. Orang dewasa seringkali berpikir saya sebagai guru, jadi saya boleh memaksa murid saya untuk mengikuti aturan saya. Itu yang salah. Ya, jadi setiap murid itu memang berbeda-beda. Murid itu unik, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda yang harus bisa kita kontrol. Gitu. Ya, jangan sampai kita sebagai orang dewasa memaksa murid untuk melakukan apa yang kita inginkan, dan sebenarnya murid itu tidak mau melakukan. Pernah nggak kira-kira seperti itu? Kita harus, saya sebagai guru inginnya seperti ini, tetapi anak ini sebenarnya nggak mau melakukan. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah, Pak Didi? Pernah, Pak? Pada saat apa itu, Pak? Hal seperti itu pernah saya alami. Jadi ketika saya menginginkan anak itu diam untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan, itu si anak diamnya sebentar, kemudian melakukan hal yang sama lagi. Iya, bercanda, ngobrol, iya. Akhirnya ya saya pun emosi ya, memberikan teguran ke anak tersebut agar diam gitu ya. Tetapi saya pun sadar bahwa saya tidak boleh memaksakan, tidak boleh memaksakan anak tersebut untuk diam. Dan sealihkan saya ganti cara mengajar saya ke mereka, seperti melakukan yel seperti itu. Gitu. Iya, tepuk tangan buat Pak Didi. Masya Allah ya Pak ya. Jadi Bapak cari cara untuk menangani anak tersebut ya Pak ya, berarti ya, supaya tapi di sini saya bangga Bapak bisa mengontrol ya diri Bapak sebagai guru berarti. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi nanti ada nilai-nilai yang diyakini itu apa saja, nanti kita lihat di slide berikutnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau bahkan hukuman. Jadi kita mendidik anak untuk melakukan disiplin positif ini supaya anak ini melakukan disiplin, kebiasaan diri dia itu berdasarkan hati nurani dia. Jadi bukan karena paksaan dari guru, bukan karena imbalan dari guru akan mendapatkan reward, ya kan? Itu bukan seperti itu. Jadi anak ini sadar bahwa apa yang dia lakukan ini bermanfaat buat dirinya, gitu. Jadi motivasi ini sebenarnya yang biasa disebut motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri kita. Bukan anak saja yang punya, tapi anak kita sebagai guru pun ada motivasi itu. Setiap orang punya. Ya. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut atau seorang yang paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik seperti yang saya tadi katakan, bahwa motivasi intrinsik itu berada di dalam diri kita, di dalam diri murid itu muncul ya. Kalau ekstrinsik itu dipengaruhi oleh lingkungan luar motivasinya, mungkin karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, bahkan guru sekalipun ya. Mungkin murid itu berbuat yang disiplin karena dipengaruhi teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ya, biasanya nilai-nilai ini disepakati bersama oleh guru dan siswa ya, oleh guru dan siswa. Ini contoh nilai-nilainya kita bisa lihat ya, terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dari IBO, Primary Years Program ya, PYP. Yang pertama itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi, satu lagi, yaitu 9 pilar karakter Indonesia. Ya, ini juga ada contoh nilai kebajikan. Ya, nilainya apa? Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, ya, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan terakhir adalah kesatuan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita bisa munculkan di anak didik kita, di murid-murid kita, seperti itu. Ya, biasanya kita hanya mengenal ini saja, profil pelajar Pancasila. Apalagi yang sudah kurikulum merdeka, pasti ini sudah tidak asing gitu. Mungkin untuk nilai kebajikan yang dua itu mungkin agak asing ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi itu yang memang harus kita pelajari ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kira-kira 5 kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Coba saya mau tanya nih. Menurut Bu ini apa Bu kira-kira? Apa Bu? Sandang, pangan, papan, kesehatan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Gusti. Ya, jadi kita lihat ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa? Ya. Nah, ini dia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Betul tadi Bu Siti jawab.
sandang, papan, ya itu termasuk ke dalam manusia butuh untuk bertahan hidup, ya untuk melangsungkan kehidupannya, ya pasti manusia butuh rumah, butuh makan, ya itu sudah manusiawi, ya kemudian butuh kesehatan, ya Pak Imron ya, iya betul butuh kesehatan. Kemudian yang kedua butuh penguasaan, ya maksudnya apa penguasaan? Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, betul nggak Bapak Ibu? Iya, anak murid pun sama, ya butuh butuh pengakuan. Di sini penguasaan ini biasanya anak-anak yang kreatif, anak-anak yang bisa melakukan sesuatu itu biasanya suka caper ya dengan gurunya, ya kan? Pingin dilihat kalau saya ini punya kompetensi loh Bu, saya ini bisa menggambar yang bagus, saya bisa bernyanyi yang bagus, ya seperti itu. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar mereka, penguasaan. Jadi mereka butuh diakui Bapak Ibu oleh kita sebagai guru, ya. Selain itu mereka terampil, ya punya prestasi, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah kebutuhan yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira Bapak Ibu guru nih butuh kasih sayang enggak? Butuh kasih sayang enggak Pak Ibu? Sangat butuh katanya ya. Iya. Jadi memang naluri sekali ya Tante Ron, ya. Jadi kita sebagai pendidik pun juga harus memberikan kasih sayang kita terhadap anak didik kita, ya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu guru yang butuh kasih sayang dan merasa diterima, tapi anak pun juga butuh kasih sayang dari Bapak Ibu semua, ya sebagai pendidik. Ya. Rasa diterima oleh kelompok dan teman. Biasa di kelas itu suka ada kasus ya. Kasusnya itu adalah anak kalau berkelompok suka ada anak yang memisahkan diri, katanya nggak ditemenin sama teman kelompoknya. Benar nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau ada kasus seperti itu, Bapak Ibu solusinya bagaimana? Gimana Bu? Oke, bagus sekali ya. Sekarang Bu Heni luar biasa. Coba kalau kelas tinggi Pak Pendi bagaimana? Wah, anak yang ini ya, nanti kita terima oleh Bapak. Mencari kelompok yang kira-kira sesuai dengan karakter dia. Jadi melakukan pendekatan secara persuasif, terus memotivasi anak tersebut supaya dia tidak minder. Akhirnya dia nanti bisa bergabung dengan kelompok yang ada di kelas tersebut. Ya, terima kasih, Masya Allah jawabannya ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Kak Pendi. Nah, kemudian kebebasan, ya. Murid ini juga butuh kebebasan, ya. Secara mandiri dia kita ajak untuk memilih maunya dia apa, ya, kebutuhan dia apa. Jadi jangan kita batasi Bapak Ibu, ya, jangan kita batasi. Ya. Siapa tahu dia punya kompetensi yang luar biasa yang memang kita nggak tahu, seperti itu, ya. Kemudian di kebebasan ini anak itu diajarkan untuk mampu mengendalikan emosinya. Terkadang ada anak yang memang sukanya kalau marah meledak-ledak, ya kan, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, sebagai guru kita harus bisa mengendalikan emosi anak yang seperti itu.
setiap manusia itu butuh kesenangan. Kira-kira kalau kesenangan itu melingkupi apa ya? Kalau kesenangan, kira-kira, Bu Tina? Refreshing, betul, ya, betul ya. Jadi, iya, oh kalau Pak Ino ya TikTok, benar. Jadi di kesenangan ini, ya kita, tuh Pak Ino, kita ini butuh refreshing. Iya, anak pun sama seperti itu, ya, butuh kesenangan, ya. Dia bisa bermain bebas dengan temannya, kemudian mendapatkan humor, ya, tertawa dengan teman-temannya bareng-bareng, ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih yang memotivasi perilaku manusia itu sendiri? Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman biasanya, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan yang terakhir untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya orang ini termotivasi. Gimana caranya supaya saya terlihat baik, ya kan? Karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini teori motivasinya, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu termasuk motivasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya, lingkungan. Sama untuk mendapatkan imbalan juga dari orang lain atau sebuah institusi, ini juga termasuk motivasi eksternal, ya, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, kalau motivasi internalnya, ya, ini yang termasuk ke dalam tujuan dari disiplin positifnya, ya, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu, ya. Jadi orang yang seperti ini atau anak yang seperti ini, dia tidak butuh motivasi dari luar yang tidak baik. Jadi dia bisa memilih, dia bisa kontrol dirinya, ya. Kita pun juga bisa, sebagai pendidik kita juga ada motivasinya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Konsep disiplin positif dengan identitas gagal, ya. Ini biasanya kita mau menerapkan disiplin positif tapi caranya salah, gitu. Maksudnya ke identitas gagal itu kita sebenarnya mau menerapkan aturan kepada siswa, tapi caranya yang salah, ya. Yang pertama, memberikan hukuman, ya. Mungkin hukuman itu bersifat menyakitkan, marah-marah sama siswa, ya kan, sama murid, seperti itu, sehingga murid ini merasa tidak nyaman di kelas, bahkan tidak mau sekolah, gitu. Jadi ini yang disebut disiplin, tapi ke arah yang gagal, ya. Kemudian memaksa, yang seperti tadi, kontrol orang dewasa itu bisa memaksa, ya kan, guru bisa memaksa. Di sini di konsep disiplin hukuman, ya, murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut, ya, dia takut dihukum sama gurunya, ya, akhirnya dia berbohong, ya, berbohong sama gurunya, padahal dia berbuat salah. Tapi karena dia takut, karena dimarahi sama gurunya, ya kan, akan dihukum sama gurunya, akhirnya dia berbohong. Supaya apa? Biar saya mengikuti aturan, padahal itu hukuman yang salah, ya. Murid menjadi rendah diri. Biasanya murid-murid yang seperti ini adalah murid-murid yang tidak percaya diri, Bapak Ibu,
ya, tidak percaya diri. Kemudian penghargaan. Nah, ternyata memberikan penghargaan kepada anak pun tidak efektif, gitu. Tidak efektif karena dia lebih ke konsep disiplin dengan identitas gagal ke arah itu. Nah, tidak efektif, kemudian merusak hubungan pertemanan antara murid. Jadi misalnya murid mendapatkan nilai yang bagus, ya kan dikasih penghargaan sama gurunya. Kemudian ada murid yang lain yang biasa-biasa aja, ya, oh dia mentang-mentang bagus, nilainya dikasih penghargaan, mungkin dikasih piagam atau dikasih hadiah sama gurunya, ya kan? Itu membuat kecemburuan sosial antara murid, ya. Kemudian mematikan kreativitas murid. Ternyata sebuah penghargaan itu mematikan kreativitas murid. Murid merasa saya nggak perlu melakukan apa-apa juga saya dapat penghargaan dari guru. Yang penting saya nurut, kan? Yang penting saya melakukan yang diperintahkan oleh bu guru. Ya. Padahal dia punya kreativitas lain yang harusnya dimunculkan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ayo kamu kerjakan biar nilainya bagus, ya, nanti dia dapat ranking 1. Pernah nggak kira-kira seperti itu, Bu? Pernah Pak? Pernah. Kapan itu Pak? Coba Pak cerita Pak. Boleh cerita Pak, coba pengalamannya, ya, memberikan penghargaan kepada siswa ternyata itu termasuk disiplin positif dengan identitas. Ya, memberikan ranking kepada siswa ini sebenarnya menjadi budaya pada saat mungkin ketika saya sekolah dulu, yang mana saya bersekolah, bahkan wali murid saya yang sekarang itu kan usianya mungkin hampir sama dengan saya. Jadi ketika mereka mengambil rapor, pasti yang selain yang lain-lain ditanyakan, mereka bertanya, saya ranking berapa. Nah itu jadi satu hal yang memang mereka ingin tahu, mereka raih. Nah ternyata setelah sedikit demi sedikit mengenal tentang kurikulum merdeka yang banyak gagasan yang disampaikan oleh Lembaga Dewantara, perankingan itu ternyata tidak tepat. Ada hal yang kurang baik atas perankingan tersebut. Ya. Jadi setahun yang lalu saya masih menggunakan hal tersebut, tapi kesininya saya sedikit demi sedikit menjelaskan kepada wali murid, terutama wali murid saya tentang sistem rankingan itu sebenarnya tidak dianjurkan, ya, karena ada nilai yang kurang baik atas rankingan tersebut. Itu. Terima kasih Pak Mendi. Tepuk tangan buat Pak Mendi pendapatnya, ya. Kemudian, ya betul Pak, jadi menghukum dengan sistem ranking itu memang kurang efektif, ya. Jadi ternyata ini termasuk disiplin positif, tapi lebih ke identitas yang gagal, gitu. Dan ini harus kita mulai hilangkannya Bapak Ibu, ya. Nah kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya. Lanjutkan. Nah ranking lagi nih, ya. Masih semangat ya Bapak Ibu, ya. Semangat dong, mana teriaknya coba? Ya, biar semangat ya. Nah, kita bermain siapa itu? Ya, saya punya kertas ya di sini. Ya, Bapak Ibu boleh siapkan pulpen. Ya. Udah? Ayo. Siapkan pulpen.
Silakan Bapak Ibu menuliskan fakta unik. Ya, saya jelaskan dulu permainannya. Fakta unik, aneh, ya, boleh aneh, dan tidak terduga tentang diri sendiri pada selembar kertas. Ya, ini nanti kertasnya saya bagikan. Jadi jangan nyontek ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang itu pasti punya fakta unik dalam dirinya. Ya. Nah, kemudian kertasnya nanti saya sediakan kotak ya di dalam wadah, dan nanti kita acak-acak bersama ya, boleh. Nanti saya minta satu orang untuk maju, ambil dan bacakan. Ya, tidak usah dikasih nama ya Bapak Ibu ya. Saya bagikan dulu kertasnya. Apa saja yang menurut Bapak unik nih di dalam diri saya nih? Unik, aneh, 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 aneh. Sendiri Pak, ya. Sendiri. Ayo mulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Iya, dalam diri saya ini orangnya seperti apa sih gitu ya. Jadi Bapak tuliskan ya, boleh sebanyak mungkin ya fakta unik. Kita sekali. Ayo, kita mulai. Ya, siapakah itu? Kalau saya aneh. Jangan sampai teman sampingnya lihat, Pak. Apa ya? Jangan sampai teman sampingnya lihat. Ayo, Pak. Keunikan apa sih yang Bapak Ibu miliki dalam diri Bapak Ibu? Boleh taruh sini ya. Dilipat, digulung. Ya, kalau sudah digulung. Begitu dong. Ayo semangat. Ayo semangat. Kira-kira fakta unik apa yang ada di dalam diri kita? Ya, boleh kita sebagai guru, boleh sebagai diri kita sendiri. Ya, kalau sudah boleh taruh di kotak ini. Oh, belum, yang lain dulu katanya. Oke, Bu Siti udah. Tadi mikir kan. Ayo. Kalau ini digulung. Ya, jadi kita main siapa itu? Nah, ya sambil Bapak Ibu menulis fakta unik yang ada dalam diri Bapak Ibu. Jadi tujuan games ini ya adalah mengetahui hal-hal baru mengenai rekan kerja kita. Ya, kadang kita selama ini kan belum tentu mengenal ya satu sama lain. Mungkin saya pribadi tidak mengenal Pak Usup itu seperti apa, kemudian saya juga tidak begitu mengenal dengan Bu Heni itu seperti apa. Nah, dengan permainan ini siapa tahu saya bisa menebak, oh ternyata Bu Heni seperti ini ya. Sudah? Ayo Pak Indra. Aduh, fakta unik atau aneh boleh, yang tak terduga juga boleh, yang ada dalam diri kita Pak. Ya, yang ada di dalam diri kita. Bu Heni sudah? Boleh digulung? Boleh disimpan? Ini tidak usah diberi nama ya Bapak Ibu. Gak usah. Oh, mau ganti Bu Heni. Jangan dikasih nama ya, nanti ketahuan. Oh iya, ternyata ini Bu Heni. Ya. Ya, kan ini tebak-tebakan ceritanya. Oke, Pak Heni sudah selesai. Ya, terima kasih. Digulung Pak. Ya. Oke. Oke, digulung Pak Indra. Belum, ayo. Bu Sri, udah. Itu tadi dipicu.
tahu kira-kira kita ini seperti apa sih orangnya, keinginan kita apa gitu, yang mungkin orang lain tidak pernah tahu. Ya, sisi lain dari kita, waduh. Ya, takut ya ini ya. Iya. Udah ibu, buka apa ya bu? Ayo, nggak usah bingung bu, tulis aja. Ayo bu, tulis. Mungkin Bu Siti orangnya dermawan, kita nggak tahu ibu. Iya, betul, boleh diterima. Ayo. Nah, selamat datang ibu kepala sekolah. Ayo bu. Itu siapa bu? Oh, ayo tulis masing-masing ya bapak ibu ya, biar kita tahu ya rekan kerja kita tuh bagaimana ya. Udah? Ayo Bu Siti. Nanti kita tebakkan kira-kira siapa ya. Ayo sudah? Bu Koko? Sudah? Ibu dulu. Ayo, coba ingat-ingat saya tuh seperti apa orangnya. Aduh, Bu Siti masa ditulisin. Boleh, makasih. Ayo Bu Koko, semangat. Ayo. Ayo boleh, fakta unik apa yang ada di dalam diri kita? Ya, aneh. Ayo. Udah? Ntar satu lagi ya, tapi kayak bapak ibu ya. Udah? Udah? Ayo, kira-kira siapa nih yang mau ngambil duluan? Ya. Saya acak, dan bapak bacain ya Pak ya. Ya. Ayo, dilipet di guru. Saya itu dulu ya, saya acak dulu ya. Saya acak ya. Nah, siapa yang mau maju? Ayo, sini Pak. Nanti bacakan. Boleh diacak dulu? Enggak? Diacak lagi? Sama bapak sendiri? Boleh? Iya. Oh, yang jatuh pilihannya. Oke. Nah, bapak bacain ya. Barusan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tergesa-gesa. Nah, tebak Pak, kira-kira yang sering tergesa-gesa itu teman-teman di sini tuh siapa Pak? Oke, saya tahu orangnya. Siapa Pak? Bu Tina. Oh tidak, coba benar nggak Bu? Fakta uniknya. Masya Allah ya, betul ya. Berarti Pak Didi tahu sekarang bahwa Bu Tina itu orangnya suka tergesa-gesa ya. Waduh, nggak tahu Pak. Ini rahasia. Ya, ayo Bapak Ibu, siapa lagi yang mau coba mengambil fakta unik dari temannya? Ayo Bu Heni boleh, Bu Heni sini. Bu Heni, ayo. Bu Heni. Emang kenapa Pak? Gue tanya Bu kenapa unik dia gitu. Tegak lurus.
Kira-kira siapa, Bu? Ayo sudah. Ya, kira-kira siapa dari Bapak di tulisan Menurut Bu Heni, kok Pak Pendi menulis tegak lurus maksudnya apa? Tinggi berarti tinggi besar. apa ya? Senyum-senyum soalnya yang senyum-senyum Bapak ini Bu. Tegak lurus. Tegak lurus. Apa ya? Iya, tegak lurusnya itu apa ya? Sebagai Bapak ini lempeng aja gitu. Boleh, coba ya saya cari tahu ini kira-kira benernya ya. Ini kata Bu Heni Pak Pendi, betul tidak? Oh bukan, boleh berarti Ibu salah. Siapa kira-kira Bu Heni? Hah? Palsu? Bukan. Wah ini gak. Ayo. Siapa? Ini sisi lain dari teman kita berarti ya. Tegak lurus. Ada lagi? Iya rahasia ini, rahasia yang belum terbuka. Betul. Ya harus dicari tahu ya Pak ya. Ayo siapa lagi yang mau coba? Ayo. Pak Ibnu? Apa? Oh palsu. Boleh Pak. Ya, boleh diacak. Yang di sana Pak. Iya. Lurus. Tegas. siapa, Pak? Kira-kira Pak, yang tegas orangnya di sini memakai. Tegas. Siapa ya? Siapa ya? Mana yang pojok kanan? Bu Eko. Bu Eko. Oh, Bu Eko. Benar ya? Kira-kira nih. Pokoknya nggak ada. Enggak, bukan. Emang siapa, Pak? Kalau ini tulisannya seperti ini. Pak Pendi. Oh, tidak ada yang mau tahu linknya. Aduh. Ya, itu bayangan. Oh, mungkin Bu Sri Lestari. Iya. Oke. Boleh Bapak ambil lagi nih satu lagi atau yang lain yang mau coba silakan coba yang lain. Ya, ayo kita coba. Ayo, siapa yang mau coba maju? Iya, oke. Ayo, harus penasaran dong. Ini fakta uniknya apa teman-teman kita ya? Baru Bu Dina nih yang mau tebak. Madu sana Pak. Tidak pernah diam. Kira-kira siapa? Tidak pernah diam. Jadi dia bawel. Ternyata bukan musik. Kira-kira siapa ini? Tahunya. Oh palsu. Tidak pernah diam. Ya. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Saya minta satu lagi. Ya. Ayo yang belum. Satu lagi. Ayo Bu Tina. Ya udah terakhir ya. Mudah marah-marah. Iya. Kira-kira siapa Bu? Apa ya? Langsung tebak aja, Bu. Nggak apa-apa. Nggak diomelin. Ayo, langsung sebut aja, nggak apa-apa. Menurut Bu Tina siapa? Ayo fakta uniknya siapa? Apa ya?
juga mudah marah-marah. Nah ini fakta. Berarti ini fakta-fakta dari teman-teman kita ya Bapak Ibu ya. Ya, unik ya. Tapi ini ya oke. Terima kasih ya. Nah, gimana setelah bermain siapa itu perasaannya? Takut. Nah, kenapa Pak takut Pak? Takut ketahuan. Apa? Takut ketahuan sih Pak asli Pak Imron. Oh, iya. Jadi tujuan dari games ini ya, jadi kita mengenal ya, mengetahui hal-hal baru ya mengenai rekan kerja kita. Jadi jangan takut ya. Kalau memang itu fakta unik yang ada dalam diri kita ya udah. Memang kita itu seperti itu ya apa adanya ya. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Oke, nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ya. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Kita harus mengetahui dulu sebelumnya apa itu restitusi ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen ya. Jadi apabila anak melakukan kesalahan ya, di sini kita ada cara menanganinya ya. Cara menanganinya yaitu dengan pendekatan restitusi ini. Ciri-cirinya apa sih restitusi? Pertama ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu ya. Kemudian memperbaiki hubungan apa? Mungkin hubungan pertemanan dengan temannya, hubungan dia dengan guru ya, seperti itu. Kemudian apa? Tawaran bukan paksaan. Jadi kita nggak boleh memaksa murid ya. Jadi kita menawarkan bagaimana ayo kalian bisa memperbaiki dari kesalahan itu. Kita tawarkan ya, biar murid itu bisa mencari solusi, bisa mencari solusi yang terbaik apabila dia melakukan sebuah kesalahan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri siapa? Ke dalam diri muridnya sendiri ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Nah, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi kita menuntut murid supaya memiliki karakter yang lebih kuat ya, supaya dia memiliki karakter yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya murid kalau sudah berbuat salah, suka misalnya sama teman berantem, suka nggak mau main bareng-bareng lagi ya. Jadi anak-anak yang seperti itu kita cari ya, cara penanganannya yaitu dengan pendekatan restitusi ini ya. Jadi bukan malah kita meninggalkan. Nah ya, tadi kita sudah mengetahui konsep disiplin positif dengan identitas gagal ya, ada hukuman dan penghargaan ya. Kalau yang sekarang kita mengetahui konsep disiplin ya dengan identitas sukses. Bagaimana
dengan sebuah konsekuensi. Ya, biasanya konsekuensi ini sifatnya jangka pendek. Ya, kemudian perlu dimonitori secara berkelanjutan. Jadi apabila anak yang berbuat kesalahan kemudian dia sudah memperbaiki kesalahannya, kita tidak lepas begitu saja. Ya, kita lepas begitu saja, udah tidak ada berkelanjutannya, itu jangan. Ya, tapi tetap kita monitor anak tersebut. Supaya apa? Supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan kedua kalinya lagi. Kemudian murid menghormati peraturan. Ya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Biasanya kalau udah dikasih konsekuensi, anak ini udah ya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan dia. Nah, kemudian restitusi, murid bertanggung jawab dengan perilakunya. Kalau pakai pendekatan restitusi, biasanya murid ini setelah melakukan kesalahan dia akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Ya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Terus kontrol dirinya yang memegang kendali. Ya, jadi dia bisa mengendalikan emosinya. Murid-murid yang seperti ini, ya, apabila kita sebagai guru, ya, pada saat murid berbuat kesalahan, kita jangan langsung menghukum Bapak Ibu. Jadi kita cari tahu dulu, ya, apa masalah dia, ya, kita cari tahu. Biasanya kalau anak yang berbuat kesalahan itu suka kita terima laporan dari temannya. Bu, misalnya si Salim nggak piket, ya pernah ya Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi nggak mungkin anak itu langsung Bu, saya melakukan kesalahan ini. Tidak, pasti ada laporan, benar kan? Ya, ada laporan dari temannya. Bu, si Nasita seperti ini misalnya. Ya, pasti ada laporan. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Kalau kita melakukan dengan pendekatan restitusi ini, biasanya murid ini malah semangat untuk memperbaiki dan dia tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Nah, ini perbedaannya. Ya, ada contoh kasus di sini. Siswa sering mengobrol dan bercanda saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini kalau hukuman biasanya gurunya langsung marah. Ya, guru langsung marah, kemudian murid pasti takut dong kalau guru marah, ya kan? Nah, terus guru langsung menghukum siswa, misalnya kamu tidak boleh belajar di dalam, silakan kamu belajar di luar aja, ya, selama proses pembelajaran. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi bagaimana? Guru ini memberikan konsekuensi dengan memberikan teguran atau sanksi dengan tindakan positif. Kira-kira contohnya apa? Kalau kasusnya adalah siswa sering mengobrol dan bercanda saat pembelajaran berlangsung. Ya. Kemudian di konsekuensi ini juga guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Kira-kira ya contoh tegurannya apa? Ibu, kira-kira contoh tegurannya apa? Yang lebih ke arah positif. Kalau hukuman kan dari guru langsung marah, ya kan murid jadi takut kan. Misalnya kalau yang ke arah positif kan ada hukum. Nah, misalnya kayak dalam materi gitu ya, kamu ngapalin misalnya materi Pancasila gitu ya, sebutkan Pancasila ya 1-5 gitu misalnya, itu menurut saya lebih positif. Tangan buat Bu Heri. Iya.
Ya boleh Bu. Jadi memang konsekuensi ini adalah guru memberikan disiplin positifnya ke arah yang lebih positif ya. Jadi tidak menghukum kepada siswa ya, diajak ngobrol siswanya atau muridnya ya. Kemudian kalau kita lihat dengan pendekatan restitusi itu seperti apa, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa saling menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi kita kan udah buat tuh Bapak Ibu ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah buat. Nah, ya mungkin di salah satu kesepakatan kelas kita itu ada siswa tidak boleh ngobrol atau jangan ngobrol pada saat jam pembelajaran ya. Jadi kita ingatkan lagi kepada anak tersebut yang misalnya si A misalnya sedang bercanda atau ngobrol dengan temannya. Kalau tadi konsekuensi kan kita tetap memberikan sebuah hukuman tapi yang ke arah positif, menegur ya. Tapi kalau pendekatan restitusi ini kita panggil anaknya ya, kemudian kita tanya keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita apa. Biasanya anak jauh lebih paham. Oh iya, kesepakatan kelas kita adalah tidak boleh mengobrol misalnya, atau lebih fokus dalam belajar. Itu anak kita ingetin Bapak Ibu ya, kita ingetin ke arah keyakinan kelasnya ya. Setiap kelas pasti punya kesepakatan kelas, itu pendekatan restitusi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum ya, penghukum. Setiap guru pasti mungkin pernah berada di posisi ini ya, sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah ya. Di sini lebih sifatnya kalau penghukum ini menghakimi anak yang berbuat salah, pokoknya langsung dihukum ya, kamu udah berbuat salah. Biasanya guru-guru yang penghukum ini lebih cenderung cepat marah-marah, bahkan sampai nunjuk-nunjuk ke anak, kamu ya udah buat kesalahan. Nah, kayak gitu. Itu adalah guru yang penghukum. Nah, kalau membuat rasa bersalah, nanti kita lihat ya, anaknya lebih cenderung kayak takut ya. Jadi dia dibuat dia lebih lembut bahasanya ya gurunya, tapi dia membuat anak ini malah jadi tambah merasa bersalah karena kesalahannya. Jadi kayak memojokkan Bapak Ibu ya, memojokkan siswa ya, seperti itu. Nah, teman ya, ada posisi kontrol pendekatan restitusi. Guru ini sebagai teman biasanya ini lebih lembut juga bahasanya, lebih cenderung kita mengajak dia, ngajak ngobrol ya kan, kamu hari ini bagaimana, sebenarnya apa sih yang tadi kamu lakukan. Jadi diajak sebagai teman murid kita, tidak perlu dimarahi apalagi sampai nunjuk-nunjuk sampai kita habis suara kita harus teriak-teriak memarahi mereka ya, karena murid itu unik Bapak Ibu. Nah, terus sebagai pemantau ya, guru juga bisa sebagai pemantau ya, mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan murid apapun itu ya. Kita di sini posisinya sebagai kontrol ya, kontrol restitusi sebagai pemantau. Kemudian manajer. Nah, ini sebagai manajer ya. Di sini ada anak yang sedang seperti berdiskusi ya, dan guru itu sebagai penengahnya di sini ya, sebagai penengahnya. Kegiatan apapun itu, kegiatan yang dilakukan siswa atau murid ya, kita sebagai manajernya. Nanti kita lihat. Nah, ini contoh penerapan posisi guru ya, contoh kasus nih ya. Ada contoh kasus siswa yang tidak melaksanakan piket. Suka ada nggak anak yang seperti itu Bapak Ibu?
ada aja ya. Nah, kalau guru sebagai penghukum, biasanya siswa melaksanakan dikasih hukuman. Siswa melaksanakan piket selama 1 minggu. Ya, siswa-siswa yang tidak piket atau 1 orang siswa yang kabur misalnya nggak piket, ya, sama gurunya langsung dihukum. Pokoknya kamu piket selama 1 minggu. Ya, tidak ada lagi yang lain temannya, hanya dia karena dia tidak mematuhi peraturan. Itulah guru penghukum. Ya, biasanya ngomongnya juga sampai marah. Ya, nadanya pun ada yang tinggi biasanya. Ya, kemudian membuat rasa bersalah. Bu guru sangat kecewa. Kamu sudah berapa kali ibu ingatkan? Nah, nadanya tuh lebih halus, ya, nadanya tuh lebih halus. Tapi ini ternyata membuat murid itu merasa bersalah kalau bapak ibunya ngomong seperti itu. Gitu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu lebih mengajak guru ini sebagai teman. Jadi ibaratnya guru itu tempat curhatnya siswa. Jadi dia bisa berbicara apa aja, dia bisa ngomong apa aja, menceritakan banyak hal, ya. Itu sebagai guru sebagai teman, ya. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Biasanya kalau guru sebagai pemantau ini lebih menanyakan tentang konsekuensi atau hukuman yang harus dia patuhi, ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kalau sebagai manajer biasanya kita panggil, kita tanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Ibu panggil ke sini. Ditanya anaknya, ngobrol dari hati ke hati, ya. Nanti kan pasti dia cerita, iya bu, tadi saya salah karena saya sudah tidak melaksanakan piket atau kabur piket. Terus kita tanya lagi, kenapa kamu tidak piket? Saya malas bu, misalnya. Nah, kita cari tahu kenapa dia bisa berbuat kesalahan itu. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa? Ayo Bu Tina, menurut Ibu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan siswa. Oke. Ada lagi? Menurut Bapak Ibu kira-kira mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo Bu Siti. Sama ya dengan Bu Tina yang kalau keyakinan kelas itu kan atas kesepakatan anak-anak dan kita ya secara bersama-sama, sedangkan peraturan kan biasanya sama ya dari kelas 1 sampai kelas 5 dan dibuat berdasarkan atasan. Langsung? Mempermalukan pendapatnya. Oke, tepuk tangan buat kita semua biar tambah semangat. Ya, jadi kita lihat mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, ya, lebih terlihat daripada peraturan kelas. Jadi anak-anak ini meyakini nilai-nilai yang diyakininya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan di sebelumnya, ada nilai-nilai kebajikan. Yang kita tanamkan sekarang adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bisa dinyanyikan Bu Tina? Sama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang
desa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi itu kalau keyakinan kelas kita berdasarkan 6 elemen profil pelajar Pancasila. Jadi lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Ya, pada saat anak melakukan kesalahan kita tanya keyakinan kelasnya apa? Mungkin disiplin, mungkin kolaborasi, mungkin kerjasama, ya seperti itu. Kemudian berupa pernyataan yang universal, yang umum sifatnya, dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas gak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, ya cukup sedikit saja tapi kena ke siswa, ya. Buatnya dari mana? Dari kesepakatan kelas kita, kemudian dibentuk menjadi nilai keyakinan kelas. Contoh misalnya harus fokus dalam proses pembelajaran. Berarti di situ nilai keyakinannya apa? Kalau siswa misalnya harus fokus dalam pembelajaran, nilai keyakinannya apa Bapak Ibu kira-kira? Apa? Disiplin? Bisa? Ya, disiplin bisa, tertib juga bisa. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, yang terakhir, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi diharapkan di sini mungkin di awal tahun ajaran baru, ya, setiap sekolah diharapkan membuat kesepakatan kelas bersama, kemudian dilanjutkan dengan nilai keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu sudah ada nilai keyakinan kelasnya, dan itu sangat bermanfaat buat 1 tahun ke depan. Siswa itu harus bisa meyakini apa nilai-nilai yang ada, yang sudah ditentukan atau disepakati bersama. Ya, siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Nah, ini adalah penjelasan pembuatan keyakinan kelas yang kemarin sudah saya coba di kelas, ya. Ternyata memang cukup efektif, ya, pada saat anak, karena anak kelas saya itu anak yang sangat luar biasa, ya. Jadi memang harus ada kesepakatan kelas dan nilai keyakinan kelasnya. Ya, pada saat ada anak yang melanggar peraturan atau kesepakatan kelas, saya ingatkan, ayo kamu ingat lagi kesepakatan kelas kita, nilai keyakinan kelas kita apa? Ya, saya tanya lagi. Ya. Nah, ya, kita bisa menangani sebuah masalah itu dengan yang namanya pendekatan segitiga restitusi. Ya, pendekatan segitiga restitusi ini adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang murid lakukan sehingga murid dapat kembali lagi ke kelompoknya menjadi lebih kuat. Nah, ini adalah segitiganya Bapak Ibu. Jadi tahapan segitiganya itu yang pertama menstabilkan identitas, ya. Nah, di saat kita menstabilkan identitas, kita tanya, ya, benar nggak Ibu hari ini dapat laporan dari teman kalian, ya, atau dari teman misalnya anak si A, ya, bahwa kamu misalnya tidak melaksanakan piket. Nanti kan dia akan menjawab, ya, iya Bu, benar saya sudah melaksanakan piket. Di situ kita sudah menstabilkan identitas, ya, kita sudah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi Ibu sudah mendapatkan laporan dari teman kalian bahwa kamu misalnya tidak piket, ya. Menurut kamu itu perbuatan yang salah atau tidak? Itu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, kita menanyakan kepada siswa, kamu ingatkah keyakinan kelas kita bahwa setiap kali siswa yang tidak piket misalnya seperti apa? Nah, itu tahapannya. Oke, ya, ini adalah proses 3 tahapan ya berdasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu kontrol yang tadi seperti saya jelaskan, menstabilkan intensitas ya, kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Ini menggeser identitas gagal ke identitas sukses ya, dengan tahapan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku ya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemahaman stimulus respon menjadi proaktif ya, menggali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, tahapan restitusinya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, ya, mampu mencairkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi pada tahapan segitiga restitusi ini, ya, kita mencari atau kita meyakini bahwa murid ini kita tanya, ya, kita tanya, jangan langsung kita hukum, apalagi kita dapat laporan dari temannya. Terkadang laporan itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar, ya, mungkin temannya salah, tapi kita harus memvalidasi dulu ke siswa yang bersalah, ya, baru kita tanya siswanya. Ya. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak punya kasus di kelas gitu, terus menanganinya dengan 3 tahapan ini? Atau salah satu tahapan ini pernah tidak? Ada laporan dari murid, Pak, si Apendi misalnya, ya, kabur misalnya, seperti itu. Pernah tidak? Pernah, Pak Usul? Ada anak yang seperti itu? Hah? Pak Imron, pernah enggak? Hah? Banyak? Coba Pak ceritakan. Boleh salah satu tahapan aja, Bapak ceritakan, saya pernah melakukan ini. Di antara yang banyak itu salah satunya ada pertama anak laki nih, pada saat dilakukan pramuka dia tidak mengikuti, malah kabur. Kaburnya sama lagi lewat tembok belakangnya. Itu sesuatu yang tidak bagus ya. Nah akhirnya untuk menangani hal tersebut biasanya ditanya, diajak berkomunikasi, kenapa kamu melakukan seperti itu, ada apa dengan kamu? Tapi kan bercerita tuh, itu baiknya menurut kamu juga, supaya anak tersebut sadar apa yang sudah bisa dia lakukan. Ada lagi? Tepuk tangan buat Pak Freddy biar tambah semangat ya, yuk. Ada lagi? Biasanya anak yang lebih kecil ya, itu kan kelas 5 ya Pak ya. Kalau anak-anak yang lebih kecil bagaimana? Bu Siti mungkin? Benar kan? Senang aja sih. Senang aja. Nggak pernah ada kasus Bu di kelas? Enggak. Alhamdulillah berarti ya. Ya, jadi saya percaya bahwa anak memang unik ya, Bapak Ibu ya. Jadi pasti setiap kelas pun punya permasalahan dan guru harus bisa menyelesaikan masalah di dalam kelasnya ya. Kita mulai dari sekarang ayo
ya kita gunakan tahapan segitiga restitusi ini untuk bisa menangani siswa, apalagi ada permasalahan yang ada di kelas kita. Ya, jadi jangan langsung dihukum, ya, jangan langsung dihukum. Kita tanya dulu, terus laporan temennya juga benar atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu nih, ya tadi saya sudah jelaskan ada 5 kontrol guru. Ya, menurut Bapak Ibu, saya ini berada di posisi kontrol guru yang mana? Ya, saya tanya satu-satu ya, mulai dari Pak Ifron. Menurut Bapak sekarang posisi kontrolnya ada di mana, Pak? Ya, yang ini ya, nanti saya kasih tahu. Nah, nih. Ada di mana, Pak? Yang mengajar. Pak sebagai manajer ya sekarang ya posisi kontrol. Tepuk tangan ya. Coba Bu Tina. Kira-kira Bu Tina sekarang ini ada berada di posisi yang mana sebagai guru? Manajer. Oke, Bu Heni. Jujur ya, jujur. Tergantung situasi ya Bu. Kadang teman ya, kalau ada yang masalah itu kita ajak ngomong dari hati ke hati supaya dia itu terbuka, jangan takut. Nanti dia bercerita kalau adanya gitu, kalau kita sebagai teman. Kalau kita sebagai pengajar, kadang kita bisa jadi manajer ya, kalau sedang belajar materi maksudnya gitu. Tergantung kondisi. Jadi ada beberapa posisi nih ya Bu Heni yang Bu Heni kuasai di sini ya. Oh, boleh Pak Usuk? Kalau saya rasanya semuanya kok bisa dilakukan, kompleks. Masalahnya terimanya itu ya kita tergantung keadaan juga. Bisa kita lakukan hukum, bisa kita sebagai teman, bisa juga ya terupaya hukumannya bisa termasuk untuk mendidik gitu. Pokoknya 5-5-nya bisa. Iya. Tangan bertahu surya, kelima posisi kontrol ya. Ayo Pak Fendi. Saya belum bisa kelima-limanya. Kenapa Pak? Alasannya kok Bapak belum bisa kelima? Oh, masih tahap belajar. Yang sering sih sebagai penghukum awalnya ya, menganggap bahwa hukuman itu bisa membuat anak sadar atau jerah. Ternyata hukuman itu justru sebaliknya hanya sesaat saja. Jadi sekarang lebih ke arah teman. Ya, Jadi mengajak. mulai sekarang ya, Bapak udah Kemarin pingsan dulu. Kemarin lagi pingsan, sekarang udah mulai sadar. Siuman. Alhamdulillah ya berarti ya Pak ya, dapat materi ini Bapak jadi lebih sadar, berarti harus bisa jadi teman ya. Kira-kira kalau Bu Siti gimana? Saya kebetulan ya kelas 1 itu ya anak yang maunya dibeluk, disayang gitu ya Bu ya. Kalau saya milih teman karena mereka dengan teman itu ya kita cepat ya. Nah kalau hanya dia nakal sama temannya nggak langsung kita itu kan kita perlu apa kamu karena anak-anak itu merasa itu oh ternyata guru nggak langsung marah gitu. Yang mana di kelas 1 guru harus banyak kasih sayang, harus banyak apa ya yang terus gimana gitu. Iya. Kalau tepuk tangan buat Bu Siti ya. Kalau Bu Sri bagaimana Bu? Kalau di kelas 5 saya sebagai teman dan sebagai manajer karena anaknya sudah ada di sini. Kalau Bu Koko bagaimana? Semua boleh dia ada memantau karena kan kelas 1 harus bisa data menyelam
memantau dan teman ya, hukum ya berarti ya. Oke, kira-kira nih ya, menurut Bapak Ibu yang paling ideal itu posisi kontrol guru tuh yang mana? Semua atau hanya satu atau lima-limanya? Lima-limanya Pak? Iya benar, lima-limanya. Semua, ya menurut Bapak Ibu semua. Ya. Hukum enggak? Iya. Jadi sebenarnya yang paling ideal sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan Ki Hajar Dewantara, kita lihat guru dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, karena untuk menerapkan budaya atau menerapkan disiplin positif ini bisa kita dengan segitiga restitusi. Kemudian guru menempatkan diri pada posisi kontrol yang paling ideal, yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, Manajer sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, ya. Kemudian guru dapat membuat keyakinan kelas serta dapat menyelesaikan atau menangani masalah dengan berbagai tahapan segitiga restitusi tadi. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu sudah mulai mengerti ya tentang budaya positif dan apa yang harus kita lakukan sebagai guru. Ya, semoga dengan materi budaya positif yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan kita bisa mengaplikasikan di sekolah kita tercinta, yaitu di SDN Pangadegan 4. Ya, sama-sama ya Bapak Ibu, kita belajar untuk menjadi seorang manajer di kelas minimal. Ya, kepada murid-murid kita, jangan sampai murid kita itu menganggap kita sebagai penghukum yang sangat kuat gitu. Ya, Bu Guru suka marah, Bu Guru suka nyupir, bahkan Bu Guru suka memukul, jangan sampai. Ya, jadi mulai sekarang kita terapkan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelum saya tutup, saya mohon Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit prakata ya sebelum kita tutup acara kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tadi sudah mengikuti dari awal sosialisasinya. Menurut Bapak Ibu sendiri bagaimana? Bagus. Sangat menginspirasi. Ada nggak niatan dalam hati Bapak Ibu? Oh, saya akan berubah nih, karena saya sudah mengetahui mulai hari ini. Ada nggak di hati? Jangan sampai teori doang hari ini nih. Teori mau banyak. Prakteknya susah. Prakteknya yang susah, kadang kendala dari waktu. Kendala dari waktu yang paling banyak itu. Kemudian menghadapi karakter anak, berbagai karakter anak kendalanya. Jadi untuk sosialisasi hari ini saya memang tadi tidak ikut dari awal ya, tapi lihat dari baik dari CPP-nya atau Bapak Ibu semua sangat antusias. Dilihatnya tadi sangat antusias. Mudah-mudahan dengan kedepannya Bapak Ibu juga antusias untuk mempraktekkan di kelas masing-masing. Jadi ya ini adalah tugas CGP. Tugas CGP ini mulai dari pertama ya. Pertama, sosialisasi di sekolahnya masing-masing. Yang tujuannya memang harus menggerakkan, terutama menggerakkan di sekolah masing-masing untuk berkolaborasi sesama teman, sesama guru-guru lainnya. Agar apa?
Jadi ilmu yang dimiliki oleh CGP itu tidak semerta-merta hanya sendirian yang dipunya. Jadi mereka di Bu Suci punya tanggung jawab untuk kembali mentransfer, mensosialisasikan ilmu yang sudah dapat di pendidikan CGP ya. Tapi alhamdulillah karena memang ini tidak semua ya. Saya sih pengennya semua tadi itu. Jadi hadir semua, memang kendalanya hari ini siswa masuk. Jadi mau nggak mau apa boleh buat, anak-anak tidak bisa ditinggalkan. Tetapi melihat ini semua, saya bersyukur. Mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan kedepannya untuk pendidikan khususnya pendidikan di SDN Pangandaran 4 lebih maju lagi, lebih baik lagi. Apalagi sekarang sudah ada CGP. Ya Bu Suci ya, Ibu berharap kepada Bu Suci satu harus bisa menggerakkan, kemudian berkolaborasi, berbagi ilmu yang sudah dimiliki dari pendidikan CGP. Kemudian tidak ada oh saya paling pintar ya. Jadi jangan sampai ada rasa paling ini paling itu ya, semua kita sama. Ibu berharap kedepannya berkolaborasi itu penting, sangat penting, apalagi dibuat tebal cepatnya dibuatkan kabel ya. Semalam itu ibu juga sempat mau ke laptop, mau bikin kabel di SDN Pangandaran 4. Cuman karena ibu kemarin semalam itu agak lelah, akhirnya ibu nggak jadi. Pengen ibu membantu untuk membuat kabel di SDN Pangandaran 4. Kebetulan untuk di SDN Minang Jaya 2 sudah, tinggal di SDN Pangandaran 4. Ini juga tuntutan ibu untuk tugas ibu dari diklat kemarin. Ya, di sekolah masing-masing harus mempunyai komunitas belajar. Jadi di situ kita akan berkolaborasi langsung antar guru. Bagaimana memecahkan masalah yang Bapak Ibu hadapi terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi dengan adanya kabel kita bisa curhat, istilahnya curhat sana sini. Bagaimana saya punya masalah ini, jalan keluarnya bagaimana nih? Ada nggak ide-ide apa yang harus saya jalani gitu. Jadi saya berharap untuk kedepannya kabel itu harus sudah mulai diaktifkan. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas arahannya. Ya, saya pribadi merasa bersyukur dan sangat berterima kasih. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat sama Bapak Ibu semua, juga sekolah SDN Pangandaran 4, dan kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar untuk bisa memajukan sekolah kita ya. Kita sama-sama sharing ya, boleh setiap hari, boleh, saya terbuka sekali apabila Bapak Ibu mau berdiskusi dengan saya ataupun saya berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, saya sangat terbuka sekali. Jadi kita bisa lebih akrab, kemudian lebih bisa menangani apapun masalah yang ada di sekolah kita ya, termasuk masalah yang terjadi di anak didik kita bisa menyelesaikan dengan baik ya. Baiklah ya, terima kasih atas kehadirannya. Kepada Bapak Ibu semua saya akhiri kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.